Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kerawahan kedatangan guru-guru mulia yang mana memang biasanya kita ini kumpul-kumpul untuk ngaji, dan pada malam hari ini eh, posisi atau lokasi ngaji di tempat saya di Kebon Sari, Sukun Malang. Saya perkenalkan, ini yang pertama Ki Haji Zainuddin Badruddin dari Pondok Pesantren Nur 2. Kemudian sebelahnya ini Ustadz Gus Jamroni, beliau pimpinan Majelis Wasolna, termasuk juga staf pengajar di Pondok Pesantren Nur 2. Dan sebelah kirinya Ki Zainuddin ini ada Dr. Ki Haji Alim Muhammad Lori, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah ya, As-Safiyah di Semua Kebon Agung, Kabupaten Malang. Dan sebelahnya lagi itu ada Romo Kiai Haji Nur Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Termasuk beliau ini perlu banyak jabatan ya, ada di MUI, di PJNU Kota, dan juga di Torekoh juga, kemudian di FKUB juga. Banyak sekali, jadi gajinya banyak. Nah, seperti biasanya Gus, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerawannya ini, dan seperti biasanya ini kita akan ngaji ini. Nah, untuk malam hari ini saya minta di-share materinya, apa babnya, dan bagaimana nanti penjelasannya. Seperti biasanya saya hanya mendengar, dan setelah itu mungkin ada tanya jawab dari kawan-kawan ini. Monggo Gus, saya silakan untuk mengawali. Terima kasih Kiai Yusuf sebagai Sohibul Bait podcast Darul Hikmah An-Nawawi. Semoga ini podcastnya ini berkah. Amin amin. Berapapun viewernya. Yang penting manfaatnya. Amin. Yang penting manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengulas tentang Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kemudian disarai oleh beliau Ibnu Abbad An-Nafzi, ulama kelahiran Andalus. Ibnu Abbad An-Nafzi dalam kitabnya Ghuithul Mawahibil Aliyah Syarhul Hikam Al-Athaiyah, di mana beliau mensarai cukup dalam. Kita dalam pertemuan ini membahas ke hikmah ke-167. Saya bacakan ya Gus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghayyib nadharal khalqi ilaika binadharillahi ilaik. Wajib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaik. Jadi Sohibul Hikam Ibnu Athaillah Sakandari beliau berkata, lupakan perhatian manusia kepada kita dengan cara apa? Dengan cara fokus kepada Allah saja. Dan lenyaplah dari rasa senang karena disambut oleh manusia. Dengan apa? Dengan merasa cukup menyadari bahwa kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal makna huwa haqiqatu sidqi ubudiyatil abdi. Inilah hakikat kejujuran seorang hamba. Seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya. Apa? Wa huwa alla yakuna lahu syu'urun bima minal khalqi ilaihi min nadhrin au iqbal. Yaitu tidak ada perasaan terhadap perhatian manusia atau sambutan makhluk. Karena mungkin kita juga karena hidup mungkin lama, beliau ada yang 60 tahun, 50 tahun, ada Ustaz Jamroni masih 30 tahun. Dalam kehidupan kita kan kita merasakan dulu orang yang pernah memuji kita sekarang bisa orang yang paling membenci kita. Manusia selalu berubah-ubah. Mungkin ketika kita beri ya kemudian senang memuji-muji, Masya Allah demikian. Setelah ada satu masalah mungkin gara-gara sandalnya sisian, karena salah sandal gitu aja. Nah, akhirnya
memaki habis-habisan bahkan sampai di akhir hayatnya. Jadi kalau kita terpaku kepada pujian manusia, terpaku kepada sambutan mereka, maka sangat niscaya sekali. Terus bagaimana kita mengikuti para ulama tasawuf? Dipuji dan dicela sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ini status WhatsApp ini. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Wala tasawufun ilahi wala talabun lahu. Jangan sampai harapan kita adalah kepada makhluk. Jangan sampai permintaan, harapan, keinginan apapun saja. Nah, kita kepada makhluk, tapi kepada Khalik. Tapi kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yakunu syu'uruhu wa tasawwufuhu wa talabuhu ma minallahi ilaih. Akan tetapi perasaan kita, harapan kita, permintaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min nadhari ilaih wa iqbalihi alaih. Fayaghibu annal halaini bi'alahuma. Ketika kita memiliki yang lebih tinggi, maka apa gunanya yang berada di bawah? Cara caranya bagaimana? Wadzalika bi ayya'lama annama minal khalqi lai amrun wahmiyun batilun. Cara agar kita sampai demikian di makom seperti itu bagaimana? Kita menyadari bahwa segala hal dari makhluk hanyalah hayalan dan batil. Hanyalah hayalan dan batil. Ya seperti tadi. Nah. Orang yang paling memuji kita bisa saja dia suatu saat nanti adalah orang yang paling membenci. Begitu juga sebaliknya. Bisa saja orang yang paling membenci kita justru makamnya nanti malah berdekatan. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana bencinya terhadap Islam, bagaimana bencinya terhadap Rasulullah. Kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini adalah beliau makamnya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selagi Allah ridho kepadaku, maka yang lainnya adalah ringan. Tidak pengaruh, tidak berefek sama sekali. Pujian manusia hanyalah khayalan, hanyalah ilusi dan batil. Karena apa coba? Misalkan Kiai Yusuf misalkan dipuji di banyak orang, di banyak acara. Jika mereka tahu kesalahan yang kita lakukan, mungkin mereka tidak akan muji sedemikian rupa. Jadi, pujian makhluk itu adalah ilusi, fata morgana. Kita percuma di hadapan makhluk itu baik, dipuja-puja, dihormati, disalami, diamplopi, bahkan sampai kakinya diciumi. Tapi di hadapan Allah kita tidak ada harganya. Nama saudara Muhammad. Kemudian
Wa dzalika bi ayyi alama annama minal khalqi ilai amrun wahmiyun batilun yang qadu ilai kullu dhi aqlin qasir. Yang mana orang yang mengikuti, orang yang hanya ingin dipuji oleh makhluk, ini adalah orang yang akalnya sangat dangkal sekali. Kepatuhan itu menimbulkan berbagai jenis dosa besar dan kehinaan. Cobalah kita lihat, mohon maaf, orang-orang yang ingin viral sekarang, apa yang mereka lakukan? Joget di depan kamera, bahkan mungkin membuat konten yang Goib. Aneh-aneh. Aneh-aneh. yang mukhalifun lis syariah. Apa mereka? Misalkan mereka punya viewer banyak, punya jutaan subscribe. 5 tahun, 10 tahun lagi bagaimana nanti nasibnya? Atau berapa tahun lagi, apa yang didapatkan dari itu? Yujibulahu hadal inqiyat anwa'an minal kabair war radha'il. Kepatuhan itu kemudian menimbulkan berbagai jenis dosa besar dan kehinaan karena patuh terhadap hawa nafsu. Minal inqitat fi ahwa'in nas, mulai dari terjerumus dalam hawa nafsu manusia. Wa tahsini mawaqi'i nazarihim minhu bitasannu' wa tazayyun lahum, dan memperindah pandangan mereka kepadanya dengan berpura-pura dan berhias. Dengan berpura-pura dan berhias. Kita ini kan malah repot. Ketemuan seseorang yang mestine cukup gaya kaos, cukup gaya pakaian seadanya, perkara ketekan siapa gitu, kita kan harus tasonuk ya, tasonuk wa tazayyun. Omahe kudu dicat, ini kudu dingin, ini kudu dingin. Iya, sampai direwangi hutang-hutang, sampai siapalah itu. Itu adalah untuk tampilan manusia saja. Kalau ikroman wa ta'ziman. Kalau niatnya ikroman tidak masalah, ikroman wa ta'ziman. Tapi apa ya seperti itu? Nah itu kan masalahnya. Kita ini kadang-kadang kan ingin tampil karena dianggap seperti ini, dianggap seperti ini, dianggap seperti ini. Kalah dengan gengsinya. Kalau ikroman wa ta'ziman ya itu ya sangat baik sekali. Bedanya kan tipis. Ya nanti kalau nggak melakukan delek-delok nih ya apa? Nah itu kita masih takut terhadap cacian manusia. Makhluk. Iya. Kembali kepada hati setiap orang yang melakukan. Iya. Antara lain ketika ada tamu yang hadir, itu memang tamu yang kita anggap mulia. Iya. Bukan dalam pandangan dunia. Mulia mungkin dengan pertimbangan karena ilmunya, Iya. karena akhlaknya dan lain sebagainya. Apa salahnya ketika kita akan kehadiran tamu mempersiapkan diri, Iya. bukan memaksakan. Makanya Imam Nawawi itu dawuh di salah satu kitabnya, menghormati orang alim, orang yang dekat kepada Allah, mencium tangan mereka itu termasuk mustahab. Tapi sebaliknya, mencium karena demi kekayaan dunianya, hukumnya hilanglah makruh ya, sepertiga agama. Hilang 2/3 dari imannya Ya, kan gitu. iya. Ini tergantung seperti itu. Siapa juga yang datang. Ditambah lagi Gus, ikroman wa ta'ziman juga bukan berarti memaksakan diri dalam arti dia tidak mampu, dimampu-mampukan, itu juga enggak juga. Iya. Di sewajarnya maksud saya. Ya, cukup baju putih gitu aja kan. Tidak perlu harus seperti ini, seperti Perlu ini. tengkleng bareng. Tidak perlu pakai jas dan yang lain. Wa mu'asaratim bin nifaq wa tihan, dan bergaul dengan mereka dengan kemunafikan dan basa-basi. Kita kan sering kali seperti ini, cuma ngobrol sekedar basa-basi. Malas kadang-kadang kita ini. Ya bukan ya apalah, karena apa yang lebih berharga daripada waktu. Iya. Uang kalau hilang bisa dicari, tapi waktu kalau hilang di mana bisa dibeli? Usri. Wahada, ini bahasanya orang tasawuf. Wahada azabun alimun istajalu fi dunyahu. Ini adalah azab yang sangat pedih yang disegerakan di dunia. Di dunia saja kita bingung ketemuan orang-orang yang mohon maaf tadi ya, karena mungkin kita hormat karena kekayaannya atau kita hormat karena
apa ya, keburukan atau dan hal yang lain. Itu istajalahu fi dunya. Bingung, waduh iki golek ngene. Masyaallah. Yafutu bidzalika rahatu qalbihi wa tibu aisyi. Karena ya apa? Kehilangan ketenangan hati dan kenikmatan hidup. Kan malah repot awak dhewe. Ya dengan catatan itu tadi Ustaz Nur Salim yang seperti disampaikan beliau Ustaz Nur Salim Ketua MUI Malang ini. Dengan catatan kalau orang soleh, orang dekat kepada Allah, orang alim, orang bagus, orang mulia, ya memang sudah seharusnya seperti itu. Wa yaslabu saubal ghina wal izzi, dan tercabut darinya pakaian kekayaan dan kemuliaan. Wa yalbasu libasat tama' wadzul, dan dipakaikan kepadanya pakaian kerakusan dan kehinaan. Maka apa? Fataradda bidzalika himmatuhu wa taqillu qimatuhu. Maka jatuhlah semangatnya dan berkurang nilainya. Wala azabul akhirati akbar, dan sungguh azab akhirat itu lebih besar lagi. Masya Allah. Ya seperti tadi itu Ustaz, orang yang mencium tangan seorang yang alim, yang honi ya, 2/3 ya. Zahaba tu apa? 2/3 imannya. Nah itu. Karena mencium menghormat karena kekayaannya, karena jabatannya dan sebagainya. Nah itulah yang dimaksud di sini. Memang hikam ini Masya Allah sumber rujukannya Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Waqad qala syair man raqaban nasa ma taghamman wa fasa bil ladzatil jasur. Barang siapa mengawasi manusia, mengawasi semua diawasi, maka ia akan mati secara gelisah. Kau kabeh diurusi. Wong kabeh iku diatur mbek pangeran kok awak dhewe melok ngurus, ngatur-ngatur. Cawe-cawe. Wa faza bil ladzatil jasur, dan orang yang pemberani adalah yang mendapatkan kenikmatan. Ini ada cerita menarik ini Ustaz. Wa Sahal bin Abdullah rajulan minal fuqara bi Makkah. Sahal bin Abdullah melihat seorang lelaki al-fuqara di Makkah. Faqala lahu syai'an. Faqala ya Ustaz la aqdir ala hadza min ajli nas. Wahai Ustaz, aku tidak sanggup melakukan itu karena manusia. Perkara diomongi ngene, diomongi ngono, diomongi ngene. Maka kemudian Sahal berpaling kepada para sahabatnya dan berkata, seorang hamba tidak akan meraih hakikat dari perkara ini kecuali dalam 2 keadaan. Yang pertama, ia menjatuhkan manusia dari pandangannya sehingga ia tidak melihat di dunia ini selain dirinya dan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memberi manfaat dan madharat menjatuhkan dirinya, ya kecuali ya atas izin Allah. Sehingga ia tidak peduli dengan keadaan apapun yang dilihat orang terhadapnya. Makanya guru-guru kita sering kali dawuh. Jadi aku lek nglakoni apa ae, pokok guruku iki ridho, Allah iki ridho, Gusti Kanjeng Nabi ridho, terus gak nyulayani syariat. Ya sudah, orang mau bilang apa sakarep. Terus lek kita bergerak karena omongan uang, ya kita akan mati dengan itu. Tidak akan pernah ada benar. Nah, seperti cerita yang masyhur Luqman Al-Hakim itu. Dia berjalan numpak Kuda, keledai. dengan anaknya. Jarine wong ya napa iki apa sih? Keledai siji kok ditumpaki wong loro. Salah iki apa iki jan? Tumpaki gantian. Goblok temen sih mosok anake numpak bapake. Nah iya, iki bapak gak anu iki, tidak berkeprianaan ini. Bapake sing numpak iki, bapak capopo iki. Bapake numpak anake kono nuntun. Nah itu. Wis ditumpaki wong loro ae. Akhirnya apa? Diusung bareng. Keledai digotong. Padha diomongi iki apa kok goblok meneh wong keledai ditumpaki malah digotong. Ini. Mulai kapan ini? Ini orang-orang yang tidak mempunyai karakter, prinsip ya. Kita harus punya prinsip. Bali. Itu syariat tadi. Guru-guru kita ridho, Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi, syariat, selesai wis. Ya,
Mungkin urufnya orang soleh itu juga bisa menjadi standar. Lah yo, ini kita terusan ini. Lalu siapakah yang mampu meraih apa yang inginkan dari manusia? Padahal tujuan mereka datang ke sini itu beragam dan tabiat mereka ini berbeda-beda. Bisa jadi seseorang menyukai sesuatu dari dirinya, namun yang lain tidak menyukai. Bisa jadi dia menyenangkan satu orang, tapi yang lain tidak senang. Ya. Bisa jadi menyangka bahwa apa yang dia lakukan bermanfaat di mata manusia, padahal dia malah nyusahno awake dhewe. Membahayakan di hadapan mereka dan di sisi Allah, sambil menanggung kelelahan dan penderitaan dalam dirinya sendiri. Tumpak meloki wong niki. Nah niki wa fil hikayat al-madhkuru an Luqman wa ibnihi tanbiyun ala hadal makna niki. Seperti yang diceritakan ini ceritane Masyhur niki Luqman niku. Iya, ini lengkap ini. Lengkap nih, insyaallah ikam nih. Wa kana gharadul Luqman bihadza ayyuriya ibnahu sya'nan nas ma'aman yura'i nadharahum wa annahu la yaslam minhum ala ayyi halatin yakun faridun nas ghayatun la tudrak. Nah niki wa ahmakun nas man talaba ma la yudrak. Jadi Luqman ini kepingin memberikan isyarah, memberikan pelajaran kepada anaknya. Nah, bahwa ya wis ngene iki mbek menungso. Ridon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa digapai. Wa ahmakun nas, dan orang yang paling bodoh, orang yang paling tolol adalah orang yang mencari sesuatu yang mustahil diraih. Oh ya, man talaba ma la yudrak. Ahmakun nas man talaba ma la yudrak. Paling bodohnya seseorang adalah mencari sesuatu yang tidak ada. Fahadha halun man inqada ilal awham min du'afa'il uqul wa sukhafa'il ahlam wa sukhafa'il ahlam. Ini adalah keadaan orang-orang yang tunduk kepada khayalan, dari kalangan orang yang lemah akal dan dangkal impiannya. Tapi wa amma man kana lahu aqlun wafir, adapun orang yang memiliki akal yang matang, akalnya cerdas, dia agung, wa khilmun fakir, fala yamilu illa ma huwa haq. Ia tidak akan condong kecuali kepada kebenaran, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wujudu sidqin wa huwa ma minallahi ilaihi min nadharin wa iqbal, yaitu adalah perhatian dan sambutan dari Allah kepada kita. Ini yang paling penting, seperti ini. Yang paling penting. Kan banyak nggih, mohon maaf nggih, beberapa mungkin dahulu nggih, mungkin ada kiai-kiai yang atau gus atau ustadz atau siapalah yang viral, kemudian dia itu perlakuannya memberikan sedekah banyak sekali, berbuat baik banyak sekali, hanya karena satu kesalahan selesai dia sudah, hanya karena satu kesalahan, padahal 1000 kebaikan sudah ia lakukan. Ya ini kalau yang diminta adalah perhatiannya manusia. Saudara Muhammad, fa huwa ya'malu fi ma yu'addihi ila hadhil matalib min ghairi iktirasin bi dhammin aw aibi aibin. Wa yaqulu bi lisani halihi innal ladzi takrahuna minni dzakal ladzi yastahihi qalbi. Ya, ini kalau orang-orang hebat seperti ini, sesungguhnya apa yang kalian benci dariku justru itu yang aku inginkan. Ada satu ulama itu, dia itu masyhur, viral, malah tidak suka dia. Akhirnya, masya Allah, ini cerita ekstrim. Akhirnya dia nyolong, menjatuhkan dirinya dengan etok-etok jupuk. Nah, ya, etok-etok jupuk, kemudian menjatuhkan harga dirinya. Nah, iya. Wis mari dimasa, wis alhamdulillah, wis wong sak arep ya aku tambah enak waktuku ambek pangeran. Jangan kita kemudian menyangka wong sing dikerubungi niku mulia. Sampah itu sing nyedek laler akeh. Ya atau sebaliknya nggih. Nah, ini kalau kita tujuannya manusia, tapi kalau tujuannya Allah itu tadi di sampah, di tengah-tengah lalat itu dia lebih asik
terhadap Allah. Tidak pengaruh sama sekali, tidak pengaruh. Dipuji dia tidak terbang, dicaci dia tidak tumbang. Allah Subhanahu, hanya Allah, kepada Allah. Dalam bahasa tasawuf ada fillah, lillah, billah. Billah, lillah. Wa yaqulu aidan maqala Muhammad bin Aslam, niki cerita niki saya Muhammad bin Aslam. Mali wali hadal khalq, apa ilah arek-arek iku ngono. Apa ilah kanca-kanca iku, apa ilah menungso iku ngono. Apa lah makhluk iku. Aku iku kuntu fisul bi abi wahdi. Awak dhewe iki ning tulang rusuk dewean. Di tulang rusuk ayahku dewean. Kemudian ditaruh di dalam perut ibu sendiri. Tsumma dakhaltu dunya wahdi. Aku mlebu ning donya ya dewean. Tsumma tukbatu ruhi wahdi sendiri. Nah, ini mungkin semoga Kiai Sufi terus sehat walafiat. Amin. Dulu ketika di MRI atau sakit, aja sendiri. Nah. Sakit yang ketika kita sakitnya sendiri. Tidak mungkin kita sakit bareng-bareng kan. Lek mangan bareng-bareng. Senang. Kita itu hidup sendiri kok malah apa jari uang, apa jari netizen maha benar. Ngapain? Nah ya. Kalimat apa ini netizen maha benar itu? Mantu ngoten, sumatuk batu ruhi wahdi. Fa'ud khulu fi qabri wahdi. Awake ben dikubur nggih. Dewean. Wayatini mungkar wa nakir fayas alani nggih wahdi. Ditekoki ya dewean. Ora koncone sing ditekoki ngono. Fa in sirtu ila khairin ya sirtu wahdi. Lek aku enak ning kubur ya ngrasakno dhewe. Makane masyaallah niki mohon maaf, kita jangan tertipu dengan banyaknya peziarah kepada orang yang dikubur. Itu diisi misalnya kamin makburin, betapa banyak orang yang dikubur tapi ahli kubur dhewe disiksa. Iya. Terus bagaimana? Ya mungkin kayak kuburan umum tapi wong saleh mungkin bahkan dhek niku wis dilalekno. Tapi lek wis amale apik ning kono kan wis nyuwante ngopi-ngopi ngono. Tau menang ae ya. Ha ya. Raudhatun min riyadil jannah. Wis ana ning surga, wis masih wong ngomong apa ae wis ora krasa. Wong sudah menikmati amalnya. Makanya kita jangan sampai niku, wah aku kepengin mati diziarah wong akeh. Tertipu. Nah ini harus hati-hati. Fir'aun yo akeh sing ndelok. Fir'aun iki lho, ten museum kan akeh sing ndelok. Wa uqafu baina yadayillah wahdi, kita nanti dihadapkan kepada pengadilan Allah ya dhewe. Tsumma yudau amali wa dzunubi fil mizan wahdi. Diperiksa ditimbang amale nggih dhewe. Fa in buistu ilal jannah ya buistu wahdi. Lek aku dilebokno surga ya sing ngrasakno ya dhewene. Tapi lek dilebokno neraka sing ngrasakno nggih dhewene. Iya. Pamali wali nas terus lapo aku ngamal kok perkara menungso. Ini besar ini. Perlu garis bawah itu paling. Pamali linnas. Pamali walinas. Terus lapo aku kok kepengin dianggap ngene, oh iku ngene. Apalah di hadapan pangeran lek kita tidak ada lasek, tidak ada sesuatunya. Tidak bermartabat. Masya Allah ini adalah tamparan bagi kita sendiri sing ngomong niki. Masya Allah luar biasa niki. Terlalu ngapunten nggih, misalnya mungkin bahkan kita mempunyai follower jutaan, tapi kita niki salat nggih sik padha nglakoni kebagusan sik angel, ngeten angel. Apa di hadapan Allah sik? Apa harganya kita ini? Apa arti pujian mereka? Pamali walinas. Lah terus apa aku kok ngurusi cococi tangga? bahasa kekinian kan ngoten. film. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki. Wa qad su'ila Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi an alamatis shadiq. Al-Haris Al-Muhasibi termasuk pembesar para ulama tasawuf, ditanya, bagaimana sih wong sing shadiq niku? Yang jujur iki wong sing temen ya napa? Huwallazi la yubali lau kharaja kullu qadrin lahu min qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Masyaallah, Allahumma sholli ala Muhammad.
Wong sing temen niku adalah tidak peduli sama sekali jika kedudukannya di hadapan manusia. Lek aku nglakoni kebagusan ngene kok sampai follower kentek, ora masalah aku. Demi memperbaiki hatinya. Iki kados sing diceritakno Ustaz Nur Salim wau. Sinten nggih niku napa Ibrahim bin Adham napa sinten nggih? Sing kemudian dhek niki etok-etok nyolong cek dianggap maling. nah nggih. Wah ini kan yo waduh kalau awak dhewe kan nggih mboten nutut kados ngeten niki. Tingkatan sing kados ngeten niki terlalu ekstrim. Kita ini masih takut terhadap celaan manusia. Masih takut terhadap boleh gak dipuji apa? Wala yuhibbu ayyat toli'an nas ala mithqali dzarri min hasani amali. Dan ia tidak suka jika manusia mengetahui sekecil apapun dari amal baiknya. Jadi malah isin didelok niku. Malah disingit marah. Kan nggih, wah iki tasawuf tingkat tinggi niki. Niki sing ngatasi koyo ngene nggih niki Gus Abror niki kira-kira niki. Insyaallah. Wala yakrahu ayyat tolian nas ala sayyi min amalihi. Dan ia tidak benci bila manusia tahu tentang amal buruknya. Makanya wonten salah setunggal cerita niku wong ulama alim besar. Terus di hadapan wong akeh niku langsung ana wong ngadeg ngwilok-ngilokno. Saman niku Syekh kaya ngene. Iku wong alim sing parek pangeran. Coba nek jenengan kira-kira napa? Ayo Banser adepi. Oh iki ya penjaga adepi. Wah, iku sing parek pangeran. Beliau dawuh napa no? Dawuh ya napa? Nak, sing mbok sebutno iku mang. Burung ana sak pucuke apa sing tak lakoni teko keelekan. Wah. Iku paling sing kok sebutno sik 10 lah. Lah kene wis nglakoni 90 keelekan. Dengan ikhlas ngomong koyo ngono iku nangis akhirnya pemuda niku. Ngapunten Yai kula niki ngenten mek kepengin nyoba jenengan kula niki. Jenengan kiai asli ta mboten. Berat nih aja sampai ujian itu datang kepada kita. Terlalu berat iki ya. Masyaallah oh jenengan ngene. Wis iki rek cekelen rek ya repot ae iki. Ya Allah ngenten iki wis hikam luar biasa jadi pengajaran ini luar. Makanya wonten ujar-ujaran nih, ono kiai ning Jawa gak tau ngaji hikam. Dhewe sik gak pati kiai. Fa inna karahata lidzalik dalilun ala annahu yuhibbu ziyada indahum. Sebab kebenciannya terhadap itu adalah tanda bahwa ia masih ingin mendapatkan kedudukan di sisi mereka. Walaisa hadza min ikhlasis shadiqin. Jadi sik wedi dipuji, sik wedi dicaci, sik kepengin dipuji, ya iki termasuk dereng tingkatan ikhlas nggih, tingkatan ikhlas shadiqin. Masyaallah. Karena itu ada dawuh sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau pernah mengatakan untuk menyikapi hal seperti ini supaya kita selamat itu kata beliau ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'atan fa huwa indallahi sayyi'atun. Kenapa di sini kok beliau mengatakan muslimun bukan mukminun? Ini berhubungan dengan kata-kata hati tersebut. Jadi orang kalau dikatakan muslim ya berarti dia selamat lahirnya, selamat hatinya. Sehingga melihat baik pun juga yang dilihat Allah, melihat jelek pun yang dilihat juga Allah. Sehingga gak sampai kita ini suudzon atau menyalahkan orang. Bisa jadi kita ditunjukkan kejelekan tadi supaya menjadi pelajaran bagi kita jangan sampai seperti itu. Bisa jadi kita diberikan kebaikan supaya kita ingat bahwa yang memberi kebaikan itu adalah Allah SWT. Kata bijak beliau yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ma ra'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'atan bahwa indallahi sayyi'atan.
semoga kita termasuk minas shodiqin. Amin ya Rob. Amin. 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 Masya Allah. Mungkin ayat yang sangat mendalam itu bermula dari puasa. Ya. Dari situ barangkali mungkin awal kejadian itu mungkin arahnya seperti pembahasan kita ini sampai muncul dawuhnya Kanjeng Nabi Habibah au nama asa ayyakuna baghidaka yauman Masya Allah. wa baghidaka au nama asa ayyakuna habibaka yauman, sebagaimana yang disebutkan beliau Sayyidina Umar itu yang paling membenci akhirnya mencintai dekat. Orang yang paling sangat cinta dan makamnya berdekatan. Masya Allah. Itu firman Allah pun yang didahulukan kan ayatnya wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum, baru wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Jadi yang didahulukan malah wa asa an takrahu. Sekiranya kamu tidak senang. Nah itu nanti ada babnya itu di kami itu. Jadi gini, kenapa sih kita itu kok dicaci? Kenapa sih kita itu kok dihina oleh seseorang? Jadi Allah itu kepingin awakmu cegak merasa nyaman dengan dia. Memberikan kasih sayangnya Allah itu. Betul. Cek mboten nyaman dengan makhluk. Jadi nyamano itu ning pangeran. Nah, kita dikhianati, adanya dicaci, adanya nyamano itu ning Kholik, bukan makhluk. Nah ini, ya ini nanti ada hikam nomor berapa gitu, Masya Allah ya. Ini termasuk kasih sayang ini pangeran. Makhluk itu nyelo sampean, justru pencelaan tuh malah awak dhewe iso nyedek ning pangeran. Coba lagi kita terlalu nyaman dengan manusia. Allah cemburu. Iya. Sing ngono kan bauan dino jakung tok. Nah, iya. Jagakno. Jaga no. Lek sumpek mesti ning dhek, sumpek mesti ning dhek. Sumpek gak balik ning pangeran akhirnya. Allahus samad. Makane hikam niki masyaallah. Jadi lek kita ngaji tauhid niku cara untuk mengenal sifat wajib Allah, sifat mustahil, sifat jaiz. Lek ngaji hikam cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa kita itu bisa mendekat kepada Allah. Makanya wonten ujar-ujaran niki saya Kiai Yusuf. Ngeten. Misalnya nggih. Lek Elon Musk apa dia yang yang canangkan apa? Wisata ke Mars. Mungkin dahulu ada siapa yang kontroversial, dia ke bulan. Kita enggak ke itu semua. Itu makhluk semua. Kita ke Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala. Wong kepingin ngene, kepingin kabeh iku makhluk. Dunya kabeh. Kita kepingin Al-Khaliq dan yang kita kaji adalah Sayyidul Makhlukin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lek kita wis oleh sing gede-gede niku. Apa artinya yang receh-receh? Wis iso nyedek nang Al-Khaliq, wis iso nyedek nang Sayyidul Makhluk. Barang apa itu makhluk semua. Kita yang ngaji maksudnya dawuh Gusti Kanjeng Nabi ini Sayyidul Makhlukin. Terus lek wis loro iku kita pelajari temenanan. Kemudian apa butuh nang liyane? Nah itu yang itu makna daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ada kalimat yang melebihi kalimat ini? Kalimat tertinggi. Kalimat yang dengan kalimat itu wong ngapunten nggih dhek kafir selama 60 tahun sadurunge sedo maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus. Selesai semuanya. Netral. Ilal abad di surga. Terus ngapunten. Ya mungkin pemirsa belajar nopo mawon sakersa lah. Sing penting dua hal ini harus tahu dahulu. Allah
Al-Khaliq kali Sayyidul Makhluk. Misalnya jenengan belajar pergunungan, kelautan, ya itu makhluk semuanya. Ya enggak apa-apalah mungkin untuk kemaslahatan, tapi kita harus tahu siapa Sayyidul Makhluk. Tapi arahnya nanti mesti ujung-ujungnya yaitu Iya. pusat dan puncak punjernya. Iya. Enggak, maksud saya seperti ini. Lek ono dalan sing gelis, Kenapa harus cari iya. sana? Mengapa harus dipersulit? Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Jika bisa sulit, mengapa harus dipermudah? Ya, saya kira begitu nggih, mungkin kurang dan lebihnya. Ini tentunya kebanyakan kurangnya ini saya mohon maaf. Mungkin dari para guru-guru mau menambahi monggo. Monggo, Gus Sabrur. Oleh karena itu termasuk inti dari ajaran hikam itu kan menuntun kepada kita ini supaya bisa tahalli, tajalli. Tahalli di dalam tasawuf, dalam thariqah, di dalam tasawuf itu dituntun kita dengan istighfar. Istighfar tersebut dikatakan tahalli, mengosongkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita dari sifat-sifat tercela. Nah, itu didapati di hikam juga dengan istighfar tadi. Dengan astagfirullahaladzim kita menuntut dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, harus kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kita harus nyepuroan nang sapa. Lah tahallinya dituntun kita dengan sholawat. Dari sholawat itu sendiri yang dimaksud adalah bukannya hanya kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ingatlah akan ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga tahalli itu mengisi hati, pikiran kita, kehidupan kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Yang tajallinya kita dituntun dengan la ilaha illallah. Yang tadi tidak ada kalimat yang sangat istimewa mengalahkan la ilaha illallah. Bahkan kita amalnya bagus bagaimanapun, saat akhir dari kehidupan kita kok tidak bisa la ilaha illallah, tidak akan bisa selamat. Bagaimana dikatakan Rasulullah, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau sebaliknya itu ya tak bisa kita jannah. Semoga kita dengan mengkaji hikam ini kehidupan kita akan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Amin. Ya beginilah ajaran Rasulullah. Rasulullah itu ajarannya zahiruhu syariatun wa batinuhu haqiqah. Zahirnya tetap laku syariat, batinnya hakikat. Zahirnya Allahu Akbar sampai salam, tapi batinnya dia tidak merasa bisa apa-apa, bahwa af'alullah, aqwalullah, ahwalullah. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Baik, terima kasih nih pemirsa. Ini saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas ya, ilmunya. Tentu yang banyak kekurangan ini harus sering-sering dinasihati, dituturi, dan jangan bosan-bosan. Mungkin kalau ada kesempatan kita selalu